Dominasi pabrikan Cina di kancah motor listrik itu rasanya mulai terganggu nih. Apalagi karena Honda sekarang bermain dan mulai menjual motor listriknya. Tapi apakah dengan motor listrik yang dijual dengan harga yang tinggi ini membuat motor ini layak untuk dipinang? Mari kita bahas, ini dia Honda IM1i. Ketika di awal tadi saya bilang kalau motor ini harga jualnya tinggi, rasanya nggak salah teman-teman. Karena Honda Astra Motor itu menjual motor ini, IM1i ini dalam dua versi. Ada yang biasa, ada yang plus. Ini yang plus teman-teman. Harga jualnya mulai dari 40 juta. Itu kalau yang nggak subsidi. Kalau dikasih subsidi, harganya menjadi 33 juta. Sementara yang plus beda 500 ribu. Harga segitu jelas irisan dengan banyak motor listrik yang speknya lebih tinggi, desainnya lebih keren, dan juga lebih siap dipakai tempur harian. Lantas itu rasanya menjadi awal buat kita pikir-pikir dulu sebelum motor ini. Ngomongin soal harga, 33 jutaan yang tadi kami sebutkan itu adalah angka untuk sebuah motor dan juga satu baterai. Sementara harga untuk baterai tambahannya adalah 10 juta dan kisaran chargerannya 5-6 juta. Jadi, kalau kalian mau beli motor dengan 2 baterai dan 1 charger, totalnya bisa tembus hampir 50 juta. Mahal juga ya. Itu pun kalau masuk skema subsidi. Dari awal saya ceritakan soal motor ini, sebenarnya saya agak belibet, agak bingung dengan namanya. Karena selain ada titik 2-nya, yang bingung juga namanya kenapa kok agak robotik banget gitu ya, IM1i. Yang agak kayak nama-nama prototipe gitu, yang agak kurang familiar dengan lini-lini Honda lainnya. Di Indonesia, lini Honda yang namanya paling unik ya motor ini teman-teman. Dan juga desainnya unik banget. Karena ya mungkin kita tahu di Indonesia itu, pecinta otomotif itu banyaknya suka sama desain yang agresif gitu ya, nggak kayak motor ini. Bisa dilihat dari samping sini teman-teman, proporsi motor ini tuh agak-agak aneh gitu ya, khususnya di bagian sini nih. Bodinya tebal banget, sementara rodanya kelihatan kecil dan wheelbase-nya jadi agak kelihatan lebih masuk ke dalam nih. Ngebuat secara umum desain motor ini tuh agak susah dicintai nih. Tapi mungkin pelan-pelan, kalau untuk urusan desain sih urusan selera ya. Pelan-pelan mungkin kita bisa mulai suka sama motor ini. Tapi ya setidaknya sebagai motor listrik, motor ini tuh mencerminkan motor sebagai kendaraan di masa depan gitu ya. Banyak banget perintilan-perintilan yang kelihatan futuristis nih. Lampu-lampunya, detail-detail partnya. Dan yang membedakan motor ini dengan yang plus atau yang plus dengan standar adalah hanya di bagian backrack-nya aja. Beda 500 ribu, kalian dapat sebuah backrack yang bisa dipasangin top box dengan mudahnya. Oh ya, yang perlu jadi perhatian juga, karena motor ini motor yang digarap serius oleh Honda di Indonesia, jadi motor ini kualitasnya, pembangunannya, part-part yang dipakai solid banget teman-teman. Setidaknya kalau dibandingkan dengan banyak motor listrik dari pabrikan Cina, ya ini jelas lebih unggul nih. Nah, kalau dilihat kokpitnya, motor ini terasa simple banget. Tombol-tombolnya mirip dengan beberapa lini motor matic Honda. Perbedaannya paling di tombol sebelah kanan. Ada switch untuk ganti mode berkendara, Eco, dan STD atau Standard. Fitur lain di motor ini, paling ada kompartemen penyimpanan di dek sebelah kiri. Dan di sebelah kanan, dekat rumah kuncinya, ada USB port nih. Lanjut, setelah kita bahas desainnya, mari kita bahas dan nilai juga impresi posisi berkendaranya. Nih, tinggi saya 175 cm, dan motor ini, ya kalian bisa lihat dari awal ya, motornya ramping teman-teman. Dimensinya singset, tinggi joknya nggak terlalu tinggi, sehingga saya jelas bisa menapak dengan sempurna di motor ini dan bisa mengendalikannya dengan sangat-sangat mudah. Bagi kalian pun yang tingginya di bawah 170 cm, rasanya bisa enak nyetir pakai motor ini teman-teman. Lihat nih, posisi kaki saya ketika naik ke dek kayak gini teman-teman. Ini sih cenderung nyaman ya, walaupun ya deknya kalau bisa lebih rendah lagi kayaknya lebih natural sih bagi saya. Tapi kalau kalian yang tingginya lagi-lagi di bawah 170, kayaknya nyaman banget nih motor ini. Motor ini
Asiknya nggak kayak motor listrik kebanyakan gitu ya, yang nyimpen baterai di tengah sini. Decknya cukup natural nih. Jadi posisi kakinya nggak terlalu jongkok kayak gini, tapi nyaman lah. Dan decknya luas teman-teman. Kalau kalian mau bawa tas, mau bawa galon pun rasanya cukup nih di sini. Dan posisi stangnya ini terasa seperti naik Honda Beat. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, nggak terlalu maju, nggak terlalu mundur, terasa pas aja. Yang menjadi catatan adalah ini motor digarap serius sama Honda, sehingga memang Honda itu udah punya track record panjang dalam penggarapan motor secara umumnya gitu ya. Sehingga terbayang motornya itu nyaman dipakai teman-teman. Lalu bagaimana dengan suspensinya teman-teman? Bisa dilihat speknya itu, yang depan dia pakai shock teleskopik yang tebal gitu, asnya kelihatan kokoh. Yang belakang dia pakai lengan ayun dikasih dual shock gitu, yang karakternya empuk banget nih. Lihat, jarak mainnya cukup panjang di depan dan karakternya empuk teman-teman. Sehingga kalau kita pakai untuk mobilitas di harian gitu ya, untuk keluar masuk parkiran, keluar masuk gang-gang sempit, keluar masuk gang yang banyak polisi tidurnya, ini motor sih rasanya nggak jadi masalah sama sekali. Empuk, dipakai boncengan pun rasanya fine so fine. Sehingga ya untuk dipakai mobilitas sehari-hari sih rasanya enak. Tapi ketika dipakai jalan agak jauhan dikit, ya karakter motor yang compact kayak gini ngebuat kita jadi agak cepat lelah teman-teman. Karena posisi berkendaranya agak kurang didesain untuk perjalanan jarak jauh. Sehingga motor ini ya rasanya cocok untuk dipakai di perkotaan, dipakai sehari-hari yang jarak tempuhnya nggak terlalu jauh. Sebagai motor listrik yang mungil kayak gini, sebenarnya tenaga motor ini terasa imbang. Tapi kalau kita terbiasa pakai motor matic 150 cc untuk harian, tentu tenaga dan top speed motor ini jauh dari kata cukup. Khususnya ketika kita mau nyalip atau melaju di tanjakan. Rasa gregetan itu pasti muncul. Dalam kata lain, motor ini nggak bisa dipakai agak nakal atau ugal-ugalan. Cocok nih buat bapak yang mau kasih motor ini ke anak atau istrinya. Belum lagi, ketika baterai sudah di bawah 8%, maka akan terjadi penurunan performa, ditandai pula dengan muncul indikator kura-kura. Hal itu tuh yang bikin feel menggunakan motor ini makin gak menyenangkan. Jadi, kalau mau pakai motor ini untuk harian, kita harus pintar-pintar merencanakan perjalanan dan bijak memilih rute perjalanan. Nah, ngomong-ngomong soal jarak tempuhnya yang nggak terlalu jauh, kita pasti menuju ke arah ngebahas soal spesifikasi motor listriknya, teman-teman. Motor ini dihadirkan dengan motor listrik yang disimpan di pelek belakang sini nih. Dan motor listrik yang kayak gini nih, teman-teman, ngebuat karakter khas motor listriknya terasa banget nih. Instan, ketika kita pelintir gasnya langsung jambak gitu ya. Tapi sebenarnya tenaganya nggak gitu besar nih. Tenaganya bahkan nggak sampai 2,5 horsepower. Dan torsinya sebenarnya ya bisa bicara banyak lah ya untuk urusan torsi. Tapi tenaga yang kecil itu ngebuat kita memang agak sedikit gregetan gitu. Karena motor ini pun didesain dengan top speed yang hanya 45 km per jam dan sekertas. Tapi ketika kami tes bisa sampai 48-49 km per jam. Ya kecepatan segitu sebenarnya bisa dibilang kurang sih. Kalau untuk kita-kita yang punya karakter berkendara banyak lewatin jalan-jalan bebas hambatan. Apalagi kalau mau sering selap-selip. Ngebuat kita jadi agak yang ngerasa greget aja ketika nyetirnya. Tapi kalau kalian berkendara pakai motor ini di rute harian di perkotaan yang benar-benar padat, macet gitu ya. Ini motor sih pas-pas aja. Selap-salip enak, masuk-masuk ke perumahan yang padat penduduk juga nyaman. Sehingga ya motor ini lagi-lagi kayaknya perlu kalian sesuaikan dengan peruntukannya nih. Kalau kalian yang senang atau kesehariannya berkendara di rute-rute yang masih sering gaspol, motor ini jelas bukan pilihannya. Lalu kita juga perlu bahas baterainya teman-teman, sebagai jantung dari motor listrik. Yang kalian sadar nggak, ini saya buka joknya lumayan kayak motor-motor jadul ya, terpisah antara ini nih rumah kunci utamanya. Tapi nggak apa-apa lah ya, mungkin Honda ingin bawa kita nostalgia. Anyway, baterainya rapi banget disimpan di sini dengan mekanisme penguncian yang juga solid. Untuk bukanya sih agak-agak
membingungkan awalnya ya, tapi gampang teman-teman. Dan wah, baterainya berat banget. Ini beratnya lebih dari 10 kilo teman-teman. Dan baterainya ini bisa membawa motor ini dengan jarak tempuh hingga 41 kilometer. Dan jarak segitu sebenarnya ya cukup lah ya untuk dipakai harian. Tapi ketika kita bandingkan dengan banyak motor listrik lain di pasaran, memang ngebuat motor ini terlihat speknya rendah banget nih. Jarak tempuh motor ini bisa sampai 41,1 km dengan mode standar. Kalau pakai mode Eco, bisa tembus 48-an kilometer. Tentu jarak segitu idealnya untuk kita-kita yang sekedar komuter di perkotaan. Dan rute perjalanannya sudah terprediksi. Nah, baterai Honda IM1i ini bisa dicas secara eksternal dengan charger yang harus dibeli terpisah. Kami tes dengan daya listrik rumah, ngecas dari 0% ke 100% butuh waktu sekitar 6 jam. Sesuai lah dengan klaimnya Astra Honda Motor. Honda menariknya memberikan garansi juga terhadap baterai ini. Di sisi lain, baterai ini juga bisa di-swap. Agak bingung ya dengan skemanya. Tapi kehadiran fasilitas swap yang disediakan Honda ini membuat kita bisa lebih leluasa ketika berkendara. Kehadiran motor ini jelas menarik, tapi Astra Honda Motor seakan keluar dari image-nya yang biasanya bikin motor harga terjangkau. IM1i yang dibanderol cukup tinggi ini membuat kita kaum mendang-mending jadi berpikir 2-3 kali. Apalagi karena spesifikasi dan desainnya yang kurang menggairahkan. Kami, teman-teman, udah ngetes motor ini dalam jangka panjang dan menilai positif kehadiran motor ini. Apalagi karena hadirnya Honda di kancah motor listrik. Ya, sebagai Honda pemegang market share gitu ya, masuk ke motor listrik membuat menjadi semakin seru nih pertarungannya. Tapi dengan IM1i ini yang rasanya harga jual cukup tinggi dengan spek yang masih terbilang rendah, memang membuat kita jadi harus berpikir ulang ketika beli motor ini. Masih banyak kompetitornya yang lebih menawarkan spek yang lebih tinggi, mungkin lebih cocok sama preferensi kalian, ataupun harga segini tuh irisan dengan motor-motor Matic premiumnya Honda, sehingga membuat kita jadi agak galau nih untuk tune atau untuk tap in ke kancah motor listrik. Ya mending kita tunggu kali ya produk selanjutnya dari Honda, kira-kira apakah ada yang lebih bisa bersaing lagi, atau kira-kira adakah motor Honda yang bisa dijual lebih reliable. Kita tunggu aja. Tapi setidaknya penilaian kami terhadap IM1 ini seperti itu teman-teman. Menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apa soal motor listrik dari Honda ini? Apakah layak buat dipinang? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik. Dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau itu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.